Hadirin selanjutnya yaitu sambutan oleh pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Timur kepada Kakanda Adam Muhammad SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan dan kita banggakan semua, Ibunda Wakil Bupati Kabupaten Pasir, Ibunda Haja Syarifah Masyita Assegaf, betul Bu ya? Tadi saya buat catatan pantun buat Ibu. Saya tidak biasa berpantun, tapi saya mau berpantun buat Ibu Wakil Bupati. Pagi-pagi sarapan ikan teri, siangnya ke sawah cari rumput pergi. Melihat Ibu Wakil Bupati datang kemari, kita berharap pemuda Muhammadiyah dan Nasyatul Asia selalu ditemani. Masuk. Yang selanjutnya, pergi ke pasar beli terasi. Terasi dibuat dari udang asli. Ibu Wakil Bupati selalu mendapat penghargaan dan apresiasi. Kita berdoa selalu mengukir prestasi. Dua aja Bu ya, tidak bisa buat pantun saya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan dan saya muliakan juga ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasir, dalam hal ini diwakili oleh ayahanda Syarif Hidayatullah beserta jajaran. Yang saya hormati Ibunda pimpinan daerah Aisyah. Yang saya hormati anggota DPRD yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Pasir. Dalam hal ini ada Abang Edwin Santoso, betul Bang ya? Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, betul Bang? Aku salah saja. Yang kedua yang saya hormati ayahanda kita semua selaku anggota DPRD Kabupaten Pasir juga dari fraksi Partai Amanat Nasional, Ayahanda Sutarno. Terima kasih Ayahanda sudah membersamai kita pada acara pagi menjelang siang hari ini. Yang saya hormati dari perwakilan Dandim 0409 maaf dan terbalik, sudah berkenan hadir pada acara kita pada hari ini. Bapak Kapolres yang mewakili, terima kasih Pak. Yang saya hormati sahabat GP Ansor, saya dengan Bang Robi selalu bersama Bang di wilayah. Kami di wilayah itu ada yang namanya Forum Pemuda Lintas Agama. Jadi di sana ada Ansor, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Gamki dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan di Pasir ini juga bisa dibentuk sebagai ruang kita untuk berdiskusi bersama OKP yang tidak hanya di pemuda Islam tapi juga pemuda lintas agama. Karena mengurus negara ini khususnya di kabupaten itu tidak bisa satu agama saja, tetapi semua agama juga memiliki kontribusi untuk bertanggung jawab memajukan Kabupaten Pasir yang kita cintai ini.
Yang saya hormati pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah, ini luar biasa. Kayaknya di Kaltim baru ini di daerah ketua PDPM, ketua NA-nya suami istri. Ini kayaknya mau belajar dari Pak Haidar waktu itu, Pak Haidar dan Ibu siapa? Nurjana. Kayaknya Ibu setelah ini di Muhammadiyah juga begitu Bu. Nanti Hamdani ketua Muhammadiyah, nanti istrinya ketua Aisyah. Kita doakan mudah-mudahan seperti itu. Dan yang saya hormati seluruh ortom yang hadir pada hari ini, yang sudah bersama-sama menyertai kita dalam agenda pengukuhan, dan yang saya hormati dan saya muliakan seluruh tamu undangan yang telah hadir. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, sehingga pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Karena dengan itu semua kita masih dalam keadaan sehat untuk bersilaturahim dalam agenda pengukuhan PDPM Pasir dan PDNA Pasir. Kedua kalinya selawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kemudian nanti kita termasuk golongan-golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Ibu Wakil Bupati, Ayahanda, Ibunda, dan seluruh tamu undangan yang saya hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini sedikit yang ingin saya sampaikan khususnya kepada saudara-saudaraku yang ada di pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pasir yang baru saja dikukuhkan. Pertama, saya selaku ketua dan mewakili kawan-kawan dari pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Timur mengucapkan tahniah, selamat atas pengukuhan. Ini merupakan momentum awal kita untuk bersama-sama bergerak secara kolaboratif dan bergerak secara konsisten di dalam berdakwah, memperjuangkan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Muhammadiyah di Kabupaten Pasir. Saya kira momentum pengukuhan bukan momentum terakhir. Jangan sampai kemudian pengukuhan ini hanya sebagai seremonial belaka, tetapi pasca itu kita tidak ada gerakan sama sekali. Maka sekali lagi sebagai perwakilan pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Kaltim mengucapkan tahniah, selamat bekerja, selamat mengabdi, dan selamat mewakafkan dirinya di Pemuda Muhammadiyah dan di Muhammadiyah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal catatan-catatan yang kemudian perlu kita catat di dalam pergerakan kita di Pemuda Muhammadiyah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang gerakan kepemudaan, maka seorang pakar Indonesia yang namanya Benedict Anderson telah menuliskan dalam buku tebalnya secuil kata-kata yang disampaikan oleh Ben Anderson bahwa perubahan bangsa itu adalah diinisiasi oleh anak-anak muda, seperti apa yang disampaikan oleh Ayahanda tadi. Maka dalam konteks hari ini sudah menjadi keniscayaan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di negara kita, di provinsi, di kabupaten kota, itu berangkat dari pemudanya. Maka ketika pemuda hari ini dia malas-malasan, tidak mau bergerak, maka itu menjadi cermin bagaimana nasib provinsi, kabupaten, kota yang akan datang. Maka hari ini Pemuda Muhammadiyah sebagai bagian dari entitas kepemudaan memiliki tanggung jawab besar bagaimana kemudian merangkul semua elemen pemuda untuk menjadikan pemuda-pemuda khususnya di Kabupaten Pasir itu berdaya saing, memiliki kapasitas dan terus beraktualisasi. Nah, inilah catatan-catatan penting yang disampaikan oleh Benedict Anderson di dalam satu catatan pentingnya ketika dia melihat Indonesia pada masa lampau. Tapi catatan itu juga konteks hari ini juga menjadi relevan untuk kita kemudian tulis bersama dan kita hayati bersama. Nah, di dalam kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Timur mencoba mengambil sebuah prinsip kepemimpinan yang hari ini juga menjadi topik pembahasan kita di Muhammadiyah, di Ortom dan lain sebagainya, adalah kepemimpinan profetik. Kenapa kepemimpinan profetik ini menjadi keniscayaan kemudian tidak adaptasi, tidak hanya di Pemuda Muhammadiyah saya kira, tetapi di ortom-ortom.
Karena ketika kita berbicara tentang spirit kepemimpinan profetik, maka kita mengambil nilai-nilai kenabian di dalamnya. Di dalam spirit kepemimpinan profetik yang kemudian diterjemahkan oleh seorang sejarawan Indonesia yang juga kader Muhammadiyah, namanya Kunto Wijoyo, 3 hal yang kemudian menjadi yang diajarkan atau ditulisnya untuk kemudian kita camkan bagaimana kepemimpinan profetik itu meliputi masalah kemanusiaan. Menjadi seorang kader pemuda Muhammadiyah setidaknya memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Ini sejalan dengan apa yang kemudian diajarkan oleh Kiai Dahlan ketika pertama-tama mendirikan Muhammadiyah di Kauman, Yogyakarta. Yang kedua, selain kemanusiaan apa? Kata Kunto Wijoyo adalah liberasi, pembebasan. Kenapa pembebasan ini menjadi penting? Kalau kita melihat hari ini anak-anak muda misalnya, masih banyak anak-anak muda kita ini terkungkung dalam kondisi yang tidak baik. Mereka terjajah secara psikologis, mereka terjajah secara kultural, mereka terjajah secara materi dan lain sebagainya. Maka tugas kita sebagai kader pemuda Muhammadiyah maupun kader Muhammadiyah, semangat pembebasan ini harus menjadi semangat kita dalam bergerak berdakwah di pemuda Muhammadiyah untuk melakukan semangat liberatif, semangat pembebasan ini kepada kader-kader atau pemuda-pemuda khususnya di Kabupaten Pasir. Dan yang ketiga adalah transendensi, adalah makna religiusitas. Hari ini kita kadang-kadang mendengar banyak sekali keluhan ayahanda kita di Muhammadiyah. Kok kader Ortom ini secara kapasitas keagamaan kok sangat kurang sekali. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Maka hari ini kita coba untuk menegaskan kembali bahwa pada semangat transendensi atau keagamaan, kader pemuda Muhammadiyah itu adalah kader yang memiliki kapasitas di sana. Maka menafsirkan dari semangat kepemimpinan profetik itu, setidaknya pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Kalimantan Timur menerjemahkan beberapa hal terkait kepemimpinan profetik dalam kebijakannya. Yang pertama adalah ke depan kita akan senantiasa menggalakkan bagaimana kemudian konsolidasi organisasi di internal itu dibuat secara masif ya. Kalau kita ingin berdakwah di pemuda Muhammadiyah, tetapi ketika kemudian struktur organisasi di internal kita itu tidak baik, maka kita tidak berharap banyak bagaimana kemudian lahir gerakan-gerakan yang yang masif dan gerakan-gerakan yang sangat luar biasa. Nah, ini menjadi penting bagi teman-teman di pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pasir untuk senantiasa melakukan konsolidasi, merapikan barisan. Kenapa ini penting? Karena Allah juga menegaskan di dalam Al-Quran ketika kita berbicara merapikan barisan. Teman-teman bisa baca di dalam surah As-Saff ayat 4 yang saya bacakan di depan tadi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu senang kepada orang-orang yang berjihad. Nah, dalam konteks pemuda Muhammadiyah, dalam berdakwah di pemuda Muhammadiyah dalam keadaan yang rapi dan teratur. Nah, maka kemudian kalau kita ingin berdakwah di pemuda Muhammadiyah, kita ini tidak teratur, tidak bersak dengan yang rapi, maka kita tidak berharap banyak bahwa kita mampu mengakselerasi gerakan pemuda Muhammadiyah di Kabupaten Pasir ini menjadi baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi perhatian kita di dalam menjalankan roda organisasi kita adalah bagaimana proses kaderisasi itu menjadi prioritas di pemuda Muhammadiyah. Kalau hari ini kita sering berbicara pemuda Muhammadiyah adalah entitas organisasi kaderisasi, tetapi dia tidak pernah melakukan kaderisasi. Maka ini menjadi pertanyaan, maka ke depan dari wilayah sampai daerah ini harus menjadi prioritas. Baitul Arqam dasar itu harus digalakkan. Apalagi perkaderan instruktur harus digalakkan atau perkaderan informal lain, karena ini menjadi penting. Karena sekali lagi Allah juga menjelaskan masalah kaderisasi ini dalam ayat Al-Quran yang senantiasa kita juga sering membaca. Teman-teman membaca di dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Ini ayat Al-Quran yang ingin menjelaskan kepada kita kader pemuda Muhammadiyah bahwa kita ini dilarang untuk meninggalkan generasi yang lemah. Dalam konteks ini adalah maka kemudian menjadi keniscayaan kita untuk selalu melakukan kaderisasi di internal pemuda Muhammadiyah dan di Muhammadiyah.
Kalau kemudian kita tidak lakukan, maka kita memiliki tanggung jawab moral karena kita meninggalkan kader-kader lemah di belakang kita. Nah, maka ke depan sebagai kader pemuda Muhammadiyah di Kabupaten Pasir, masalah kaderisasi ini menjadi prioritas kita. Ini pesan kedua. Pesan yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah masalah peningkatan daya saing kader pemuda Muhammadiyah, dalam hal ini pengembangan keilmuannya. Kader pemuda Muhammadiyah ini harus menjadi contoh bagaimana kemudian akselerasi keilmuan itu menjadi prioritas. Kalau hari ini teman-teman dalam hal misalnya sekolah pada tataran A misalnya dinaikkan grade-nya, yang memang fokus di sana naikkan di grade-nya. Ini tidak susah karena hari ini kalau kita berbicara masalah peluang-peluang sekolah itu sangat banyak. Ada ibu wakil bupati, tinggal calling, Bu mau sekolah, insya Allah disiapkan beasiswa. Begitu Bu ya. Jadi kira-kira begitu. Atau di provinsi banyak sekali jaringan-jaringan beasiswa yang bisa dimanfaatkan. Maka kader pemuda Muhammadiyah hari ini harus mengakselerasi itu. Karena Allah juga berfirman di dalam ayat Al-Quran bahwa orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya. Maka hari ini menjadi prioritas kita. Dan yang terakhir pesan saya adalah masalah kemandirian kader. Ke depan kemandirian kader ini menjadi prioritas kita. Saya paham bahwa di kader pemuda Muhammadiyah itu memiliki ragam aktivitas, tetapi kemandirian ekonomi juga perlu kita tingkatkan. Nah, di sini di pemuda ini saya lihat ada pengusaha. Nah, ini perlu diejawantahkan semangat itu kepada kader-kader yang lain sehingga dia mau menjadi wirausahawan. Ini penting karena menjadi tantangan kita apalagi menghadapi era emas pemuda di tahun 2045. Nah, inilah beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan khususnya pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pasir. Terakhir, saya ingin mengutip salah satu pepatah Arab sebagai semangat kita untuk berpemuda. Laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaqulu hadana. Tidaklah dikatakan pemuda ketika dia mengatakan ini bapakku, tetapi dikatakan pemuda ketika dia mengatakan dirinya inilah saya. Artinya apa? Seorang pemuda itu tidak boleh berpangku tangan. Dia harus tegak berdiri mengatakan ini saya. Kita ya pemuda Muhammadiyah khususnya tidak boleh lagi selalu tunduk. Dia harus bangga dengan jasnya keren ini. Makanya penting kemudian mulai hari ini dari tingkatan wilayah sampai daerah khususnya di Kabupaten Pasir, kader pemuda Muhammadiyah harus berdiri tegak, membusungkan dadanya. Membusungkan dada bukan berarti sombong, tetapi dengan gagah mengatakan inilah saya kader pemuda Muhammadiyah. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat bekerja, selamat berdakwah, dan selamat mewakafkan dirinya di Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pasir. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.